Ya, ini benar-benar terjadi di banyak wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk juga di Kota Makassar, di mana ratusan rumah warga di Perumnas Antang Makassar terendam banjir hingga mencapai atap rumah ini. Ini bukan angle kamera. Saya orang sana nih pernah menyaksikan hal yang seperti ini. Jadi sampai atap rumah orang. Ini di Kota Makassar ya, Mal? Iya, ini di Kota Makassarnya. Ini biasa terjadi jika intensitas hujan sedang hingga lebat terjadi dan memang membuat warga yang tinggal di Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan ini terdampak banjir dan ketinggiannya bisa mencapai 2 meter. Secara geografis, Mal, mungkin bisa juga, mungkin karena malah mungkin mengetahui ya lokasi ini, memang lebih rendahkah dari hulu begitu? Ya. Atau seperti apa? Ya, memang ini lebih rendah. Tapi ini juga sudah terjadi belasan tahun, mungkin bahkan artinya puluhan sudah tahun. langganan setiap tahunnya. Iya, langganan. Jadi harusnya sih menurut aku ada solusi ya. Oke. Ada solusi dari... Ini tentu kan dipicu oleh luapan dari sungai, bisa dikatakan seperti itu. Bisa juga, dan bisa juga banjir kiriman, dan bisa juga mungkin sistem drainase yang sudah tidak bisa lagi menampung air, alirannya kemana, udah tidak tahu lagi air mau mengalir kemana. Jadi cukup prihatin bila mana kita cek ke datanya sendiri ya, Mal. Ini ada 55 kepala keluarga yang terdampak. Bahkan ketinggian air di sejumlah rumah pun juga ada yang mencapai atapnya. Jadi mereka ini terpaksa mau nggak mau harus mengungsi, ya, karena memang untuk ditinggal atau ditempati begitu cukup mengkhawatirkan juga dari nyawa para penghuni. Selain itu pun juga bila mana ditinggal, mereka juga tentu khawatir, Mal, karena juga banyak barang-barang yang kita tidak tahu ya, nauzubillah min dzalik, bisa menjadi ya. incaran juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita akan memantau langsung di sana kondisi terkini bersama dengan rekan kita Syamsul Ma'arif yang sudah berada di lokasi. Apakah kita sudah terhubung? Selamat pagi Syamsul Ma'arif. Pagi Syamsul. Ya, pagi Arif dan Mala. Silakan laporan Anda. Ya, Arif dan Mala, benar sekali. Ya, pagi. Ya, Arif dan Mala, saat ini saya berada di Perumnas Antang, tepatnya di Blok 10. Memang seperti yang disampaikan di Mala bahwa tempat ini memang hampir tiap tahun jika terjadi banjir dan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, maka rumah-rumah yang ada di sekitar di Blok 10 di Perumnas Antang Manggala Makassar ini terendam bahkan mencapai atap rumah. Hal ini membuat warga terpaksa harus mengungsi ke sejumlah tempat. Ada yang mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka, dan ada juga yang mengungsi ke lokasi-lokasi pengungsian yang berada di sekitar daerah sini. Salah satunya adalah di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Manggala. Dan jika bisa dilihat di belakang saya ini Blok 8. Dari pantauan kami sempat ke sini pada hari Minggu kemarin, dan dari pantauan kami ketinggian air di sini meningkat sekitar 15 hingga 20 cm ketinggiannya. Jika pagar-pagar kemarin yang kami lihat itu agak lebih banyak, sekarang tinggal sedikit. Artinya memang ketinggian air meningkat karena dari kemarin memang hujan masih terus turun, dan sampai saat ini di lokasi kami mengabarkan saat ini memang masih sedang hujan rintik, dan tentunya ini menjadi kekhawatiran. Jika hujan terus terjadi, maka kemungkinan yang terjadi adalah ketinggian air akan semakin meningkat. Nah, banjir-banjir yang merendam pemukiman warga sampai atap rumah ini, ada lebih dari 1.000 warga di Kota Makassar pada umumnya saat ini yang dilanda banjir, dan khusus untuk di Perumnas Antang di Blok 10 ini ada 55 kepala keluarga yang saat ini mengungsi di Masjid Al-Muttaqin. Ada sekitar 100 jiwa. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana suasana di lokasi pengungsian, di mana warga terpaksa harus menginap untuk sementara waktu di masjid ini karena tempat tinggal mereka sudah tidak bisa dihuni lagi akibat ketinggian air yang sudah mencapai atap rumah. Nah, mereka untuk sementara waktu hanya bisa tidur di tempat ini. Tidak hanya orang tua, dewasa, lansia, namun juga ada anak-anak yang terpaksa harus ikut mengungsi demi keamanan mereka. Ini biasanya berlangsung
diperkirakan biasanya jika merujuk pada pengalaman banjir tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, biasanya terjadi sekitar 1 minggu. Nah, saya juga akan menunjukkan bagaimana aktivitas warga pada pagi hari. Biasanya mereka mendirikan dapur-dapur seadanya. Dan saat ini di sini ada Ketua RT, Ibu Fatia, Bu. Bu, maaf Bu, kami mengganggu sebentar, Bu. Bu, kita ingin mau tahu nih Bu, seperti apa kondisi banjir. Kalau dari pengamatan kami, ini ada peningkatan ketinggian air Bu ya? Iya, sangat tinggi, sangat meningkat. Ya, sejak kemarin, hari ini lebih tinggi lagi. Kemarin itu ada rumah yang hampir sentuh atap, hari ini sudah tersentuh atapnya. Iya, seperti itu. Ibu, kalau di sini ada berapa banyak orang Bu yang beberapa kakak Bu yang mengungsi Bu? Untuk posko Masjid Al-Muttaqin ada 27 kakak dengan jumlah 114 jiwa. Bu, agak sini Bu, kompornya nanti terlalu panas nih Bu. Sudah dimatikan dulu kompornya Bu. Baik. Nah Ibu, ada sekitar 55 kakak Bu yang mengungsi sini Bu ya. Kondisinya gimana Bu? Kondisinya alhamdulillah itu rata-rata kalau kita kebanjiran ya saja, gatal kutu air, diare, seperti itu. Kemudian ada anak-anak balita di sini kasihan. Tapi tidak ada bayi. Bayi sudah dibawa ke rumah keluarganya. Ada juga ibu hamil tapi sudah pindah ke rumah keluarganya. Karena takutnya di sini nanti kenapa-kenapa. Ibu, sudah berapa hari sih Bu sini? Kami di sini dari Jumat pagi. Oh, Jumat pagi. Iya. Memang seminggu beberapa hari sebelumnya memang hujan deras Bu ya, sampai banjir kayak gini Bu ya? Iya, sejak tanggal 10 sebenarnya yang tetangga kami di RW 11 di blok 10 itu sudah mengungsi di masjid. Sudah ada beberapa posko yang mereka tempati sejak tanggal 10 Desember. Kami nanti tanggal 20 baru kami mengungsi ke sini. Oh, tanggal 20 baru mengungsi? Iya, hari Jumat. Iya. Bu, ini kan kalau banjir kondisinya hampir sama seperti ini dan sudah berlangsung terus-menerus. Nah, kira-kira Bu, apakah kemarin wali kota sudah berkunjung ke sejumlah wilayah Bu? Adakah tidak solusi yang mereka sampaikan Bu? Ya, kemarin Ibu Indira sudah ke sini, Bapak Dani juga. Tapi Ibu Indira memang menyayangkan dia datang pas di sini banyak sampah yang hanyut. Sebenarnya itu kami kalau kerja bakti kami memang setiap Sabtu kami kerja bakti. Tapi karena banjir ini mungkin sampah dari wilayah lain yang hanyut ke sini pas datang Ibu Indira, dia menunjukkan ya di sini memang sepertinya jorok. Tapi sebenarnya itu bukan sampah dari kami itu. Mungkin terbawa arus sampai ke sini karena kalau kerja bakti kami insya Allah kami rajin kerja bakti. Berarti memang saat ini drainase yang tidak terlalu memadai Bu ya? Iya, drainase yang mungkin tidak berfungsi baik. Iya. Baik. Ibu RT, terima kasih untuk informasinya. Rifadil dan Andi Kumbala, seperti tadi sedikit gambaran seperti apa kondisi banjir yang terjadi di perkampungan warga di RT 8, RT 10, dan RT 11. Jika banjir terjadi, banjir mencapai ketinggian atap rumah mereka harus terpaksa diungsikan. Bahkan saat ini masih ada juga warga yang tetap bertahan di rumah mereka, alasannya karena mereka ingin menjaga harta benda mereka yang mereka tinggalkan. Namun tentunya kita berharap agar banjir ini segera surut sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, itu dulu laporan kami dari Makassar, kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif, laporan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita harap banjir segera surut sehingga warga pun bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya, selamat pagi.